Gue tadinya udah bikin review 1 jam videonya, tapi begitu gue denger ulang kok berantakan banget, amburadul, suaranya jelek, menyebalkan. Jadi gue ulang lagi sekarang. Moga-moga lebih teratur sedikit isinya dan tidak terlalu ngaco. Jadi ini ada review Squid Game season 1 seperti yang gue janjikan, walaupun mungkin gak ada yang nunggu. Tadinya gue mau menyertakan tentang kejadian nyata yang mirip dengan Squid Game ini. Jadi di Korea itu di zaman dulu ada satu kegiatan, ada satu compound, satu tempat di mana ada sesuatu yang mirip dengan Squid Game ini. Jadi orang-orang itu dikumpulkan di situ dan mereka juga harus pakai seragam walaupun biru tapi mirip. Terus mereka harus melakukan permainan dan juga menghadapi kematian sebagai risikonya. Cuman motivasi dari compound ini beda dengan motivasi yang ada di game. Tapi itu juga sebagai apa kenyataan kalau seberapa menyeramkannya fiksi itu, sayangnya selama ini kenyataannya selalu hampir udah ada gitu. Dan sesuatu yang begitu konyol kayak si Squid Game ini ternyata udah ada. Jadi um, tadinya gue mau menyertakan itu karena sangat menarik, tapi setelah gue baca dan dengerin lagi kayaknya gue perlu lebih banyak research. Gue nggak mau ngaco naruhnya, jadi ya udah ini cuman isinya cuman review doang. Dan reviewnya cuman season 1 karena gue nggak mau spoiler season 2 buat orang yang belum nonton. Moga-moga nggak amburadul lagi reviewnya. Squid Game itu adalah suatu series TV yang diputar di Netflix tentang sekelompok orang yang melakukan permainan. Permainannya itu permainan anak-anak dan mereka ini direkrut sama satu orang yang namanya recruiter karena mereka pada punya kesusahan ekonomi. Kita ngikutin cerita dari satu orang pemain utama namanya Gihun. Jadi Gihun ini adalah karakter yang menyebalkan. Ini mungkin salah satu tipe karakter yang paling gue sebelin. Dia tuh kayak berjudi, karakter apa sih, norak yang macam kita suka nonton di film-film sinetron atau film-film Hongkong triad gitu, yang berjudi, nggak mau ngurusin anak, nggak mau ngurusin keluarga, maknya kasih duit dia ngabisin buat judi padahal duitnya itu buat anaknya ulang tahun, yang kayak gitulah, yang bener-bener mengesalkan. Gue kesel banget kalau ngeliat cerita di mana orang nggak respect sama orang tua, pagi sampai kenyataannya sampai ekonomi yang menyedihkan, parasit gitu loh. Jadi gue nggak simpatik sama sekali dengan karakter utama ini di awal-awal, dan sebenarnya juga kalau gue fast forward ke belakang ya, gue ngerasa orang ini dari episode pertama dengan episode lain terakhir terlalu drastis gitu, karena dia tuh awalnya kayak gini tapi end up jadi orang yang amat sangat compassionate. Jadi terlalu apa, tiba-tiba jadi baik kayak gitu, agak-agak nggak realistik ya. Makanya mungkin itu gue omelin aja sepanjang jalan. Jadi Gihun ini udah nggak punya duit, istrinya cerai, terus udah mau pindah ke US, ninggalin dia, maknya sakit, dia gambler, dia nggak ngutang, dikejar-kejar loan shark. Loan shark itu rentenir. Um, Rentenir itu minjemin duit terus dengan bunga yang tinggi banget, terus kalau misalnya nggak bisa bayar gawat, karena di sini dia juga diancam, gua congkel mata lu, gua jual ginjal lu, potong ginjal lu. Dan Ronsak ini kan juga sebenarnya sesuatu yang sangat realistik. Teman gua, salah satu teman gua orang Singapura, dia pernah apes nih, itu ngakunya dia ya, dia beli satu flat di Singapura, kan ceritanya kayak rumah susun gitu loh, bertingkat-tingkat, dan bukan rumah kayak di Indo yang ada di halaman segala. Dan pada saat dia pindah, di rumahnya dia itu banyak kayak ada, tahu-tahu ada guyuran cat merah. Cat kan susah dibersihin. Tahu nggak, ada tulisan "Oh money pay money". Itu favorit slogannya si Lonshak. Lu ngutang lu bayar lu. Terus kalau menurut teman gua ini, ternyata owner sebelumnya ngutang terus jual rumahnya dan sekarang dia yang kena haras. Biasanya ini cukup umum di Singapura, walaupun ceritanya society-nya tuh udah maju segala.
Dan kayaknya cukup umum juga untuk ngelihat graffiti di mana misalnya uh, lonshaknya nulis nih, blok nomor ini sekian-sekian namanya gini-gini, ngutang segini banyak, biar orangnya malu, biar gimana. Dan kalau mereka cukup dasis, mereka nanti gantungin kepala babi di pintu. Iya, kepala babi, enggak, bukan kepala orang. Itu sebagai ancaman. Ya nggak tahu sih kalau dimasak apa enggak. Nah, jadi di di sini si Gihun dikejar-kejar sama si Lonsak. Jadi dia benar-benar gawat. Dia udah dapat deadline untuk bayar utangnya, kagak ada cara untuk bayar. Jadi dia frustasi juga, gambling kalah, kalau menang pun dikit gitu. Terus dia didatengin satu orang, gue panggil dia recruiter. Orang ini bawa satu koper isinya mainan kayak macam kertas kotak yang ada biru dan merah nama duit. Jadi mainan dakci deh kayaknya nama mainannya. Ini mainan umum di Korea kayaknya, di mana lu ceplak satu taruh di lantai, satu lu ceplak buat balikin, kalau kebalik lu menang. Jadi orang ini nawarin ke Gihun, ayo main yuk, kalau misalnya lu menang lu dapat 100.000 kalau nggak salah, itu mungkin sejutaan kali sekali main. Dan kalau gua yang menang, gua gampar lu, gua tampar lu. Jadi tamparan ini kan mainan sederhana tuh, kalau misalnya gua jadi Gihun mungkin juga mau kali ini ada salah satu cara untuk dapat duit, karena dia tuh udah kayak desperate gitu. Jadi dia terima, tapi karena namanya juga recruiter, dia sakti dong. Jadi dia menang terus, Gihunnya pipinya udah makin lama makin merah, digaplok-gaplok terus. Tamparnya juga bukan tampar lembut kayak belayan kekasih, tapi kepiak kayak pedas gitu. Nah jadi begitu, kan harusnya motivasinya awalnya kan duit, tapi saking seringnya ditampar, begitu ada satu ketika si Gihun ini menang, dia udah gemes, dia udah ngangkat tangannya pengen tampar balik. Terus sama si recruiternya ditahan. Jangan lupa, lu kalau menang lu dapat duit. Terus dikasih lah duitnya. Dan dia takjub gitu, ternyata orang ini memenuhi janji, ini beneran dapat duit gitu. Jadi orang itu bilang, nah kita juga ada menyelenggarakan sesuatu di mana lu mainan anak kecil untuk memenangkan hadiah duit, kalau tertarik telepon gitu. Dikasih lah kartu nama. Ya tentu lagi kita tahu lah, pastilah si Gihun telepon, dia udah terpojok, udah nggak tahu caranya, ditelepon, terus dia pun dijemput, dan tahu-tahu hilang ingatan, dia dibius, dan bangun di sebuah hangar yang gede banget, isinya dengan berbagai macam, banyak orang, banyak bunker, dan dia pakai seragam gitu. Bingung kan, dia masih bingung ada apa, dan kemudian ada guard masuk. Kalau kita perhatiin nih, pada saat sebelum game pertama ini, guardnya itu masuk tanpa senjata, mereka tangan kosong. Dan jadi peserta-pesertanya itu nggak merasa terancam. Mereka mungkin mengira, oh ini cuma permainan doang, reality game, dimana end up ada hadiahnya gitu. Dan mereka sengaja kayak gitu. Dan orang-orang itu ditanyain, mau ikut gak? Kalau mau ikut tanda tangan. Ya tentunya semuanya mau dong, karena kita tahu dah latar belakang mereka semuanya lagi kesusahan. Itu juga dikasih lihat pas ada yang laga-laga, dikasih lihat, oh ini lo main gampar-gamparan ini karena lu backgroundnya gini. Dan di situ Gihun ketemu temennya yang dia sangka sebagai orang yang sangat sukses. Ya mungkin kalian ngerasain kali ya, kalau ketemu maknya temen, atau ketemu orang yang rese, itu saya bilang, anak gua gini keren, sukses, bla 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 bla, itu yang kayak gitulah. Dan orang ini maknya kayak gitu, tapi ternyata dia ngutang, dia kalau nggak salah dia gambling atau apa, atau main saham atau apa, pokoknya dia sekarang lagi kesusahan, dan dia malu dengan reputasi dia, reputasi versus kenyataan dia. Jadi dia ada di situ. Ini ke teman mainnya si Gihun waktu kecil. Kemudian mereka pun pergi ke game pertama, masih happy nih. Game pertama ini settingnya keren. Gua kan nonton ini tanpa tahu spoiler sama sekali. Gue nonton ini telat gitu, karena orang-orang udah pada tahu, udah heboh, udah ngomongin. Gue belum bisa nonton. Gue dapet
akses di mana nggak ada subtitle sama sekali dan gue nggak ngerti. Jadi gue nggak nonton sampai lama banget. Gue baru berhasil dapet yang ada subtitle dan gue nontonnya ngomongnya Korea subtitle Inggris. Jadi itu mungkin cara yang lebih baik karena kita dapat feel-nya ya daripada dubbing. Nah, jadi gue nggak tahu apa-apa sama sekali tentang series ini. Gue menghindari semua spoiler. Dan pada saat gue ngeliat game ini, pertama kali feeling gue sangat fresh gitu karena gue nggak tahu apa-apa. Jadi ada boneka gede di tengah lapangan gede yang jelas-jelas lapangan artifisial ya. Ada langit-langitan segala dan gue seneng, gue takjub dengan ini karena ini menurut gue sangat entertaining. Jadi boneka itu kayak main, mungkin di Indo kita nggak ada kali mainan kayak gini, mungkin ada versi lainnya doang. Begitu boneka itu ngelihat lu harus diem dan lu cuman bisa jalan kalau dia nggak lihat dan harus mencapai finish. Simple kan permainannya dan semua orang yang di situ mikirnya juga gitu, ini mainan anak kecil nih, gampang, siapa sih yang nggak bisa lari sampai ujung gitu, dan kalaupun goyang-goyang dikit ya udahlah gitu, palingan duduk dulu baru ngikutin lagi. Ternyata kan, nah gue seneng pas di reveal ternyata yang bergerak-gerak itu ditembak gitu. Dan ada satu gangster rambut kuning yang dari tadi berisik. Jadi dia seneng nih main-main lari-lari, tapi dia goyang-goyang mati. Tadinya orang-orang masih nggak sadar apa yang terjadi. Sampai orang kedua mati dan darahnya muncul, orang baru heboh. Dan begitu mereka tahu, mereka kabur semua ke belakang, makin seneng lah si boneka. Bonekanya sadis sih tampangnya, serem. Terus sniper yang ada, petugas-petugas baju pink itu tembak-tembakin semua orang yang di highlight sama si boneka. Dia punya semacam motion sensor, jadi kalau bergerak tuh ini merah dan dia ditembak, orang-orang itu ditembak. Gue bayangin kalau gue ada di situ ya, misalnya gue nggak tahu apa-apa nih, terus tiba-tiba ada yang ditembak mati dan semua orang pada panik dan lari. Kayaknya susah deh, gue bakal diem doang. Mungkin gue juga survival instinct, gue juga lari kali. Apalagi kalau gue ditabrak, mati juga gue. Jadi, tapi wajar aja sih ada yang kayak, terus ini kenapa nih, kayaknya mungkin salah satu reaksi manusia kan adalah berhenti gitu, freeze or flight gitu, kabur atau diem. Itu juga bisa jadi sesuatu yang menyelamatkan lu. Tapi di sini kita udah ngelihat karakter temannya si Gihun, dia tuh pinter, dia memang ceritanya orang yang sangat highly educated. Dia ngelihat, ini kan mainan itu, jangan bergerak gitu. Kayaknya ada motion sensor di bonekanya. Dan Gihun dan orang-orang sekitarnya jadi tahu, oke. Jadi tiap kali bonekanya ngelihat ke belakang, habis nyanyi, lo harus diem. Dan temennya ini, gue lupa sih antara temennya atau si Gihun, bilang karena vision si bonekanya itu terbatas, kita bisa aja ngumpet di belakang orang yang lebih gede. Jadi selama kita nggak kedeteksi, kita nggak bergerak nggak seperlunya, kita aman gitu. Ya ini strategi yang bagus karena lu nggak bisa mengandalkan diri lu sendiri kadang-kadang untuk tidak bergerak. Jadi selama lu ngumpet nggak kelihatan, itu kan chance untuk survive lebih gede kan. Soalnya juga kayak si Gihun, dia udah oke sampai mau kelar, dia tiba-tiba kesandung. Untungnya kita dikenalkan sama karakter yang namanya Ali. Ali itu kayaknya orang India atau bukan orang Korea pokoknya. Dan dia tuh karakter yang bagus menurut gua, jadi dia langsung pegang si Gihun biar nggak jatuh. Ini maksudnya untuk memperkenalkan kalau orang ini tuh orang yang compassionate, bukan orang yang egois. Lu bayangkan nyawa lu sendiri terancam dan lu jauh lebih baik survive sendiri kan, tapi dia secara refleks dia menolongin si Gihun dengan mempertaruhkan keselamatan dia sendiri. Nah itu perkenalan pertama ke karakter ini dan gue suka. Oke, jadi tentunya habis game ini kelar, kayaknya lebih dari separuh orang ditembak semua mati. Mereka pada shit, apa yang terjadi sih, ini apaan sih gitu. Jadi begitu guardnya muncul lagi pada nyembah-nyembah. Nah kalau di culture Korean tuh nyembah itu mungkin udah kayak semacam minta yang paling apa ya,
level yang udah paling tinggi gitu loh, mengorbankan harga diri segala dengan berlutut. Jadi mereka bilang, aduh tolong jangan korbankan gua mau pulang, jangan bunuh gua, wah gitu. Terus gaknya cuman bilang, loh kalian bebas kok untuk pulang kalau majority dari kalian ngevote untuk memberhentikan game ini. Tapi kalau kalian memberhentikan game ini, ya udah lo nggak dapat duit yang ada yang terkumpul tiap satu nyawa itu harganya berapa. Semua yang terkumpul itu akan dibagikan kepada orang-orang yang mati. Nah nanti kalian bisa ngevote, tapi sebelum kalian mengambil decision, kita beresin dulu apa tentang hadiahnya nih. Terus dari plafon turunlah satu celengan babi segede gaban apa megaloman yang lebih gede, pokoknya segede gaban turun, dan duitnya itu dijatuh-jatuhin secara dramatis buat semua orang ngeliatin seberapa banyak tuh duit. Di sini visualnya bagus sih, jadi semua mata langsung ngeliat ke atas, apalagi dengan pencahayaan yang kuning-kuning bersinar di sana, mereka ngeliat duit itu turun, duit banyak banget gitu. Karena ada 200-an orang, mungkin ada 20-an juta dolar, bayangkan. Jadi segitu banyak duit yang bisa lu menangkan kalau lu terus main. Jadi terserah aja, kalau kalian nggak mau main terserah, kalau mau main ini adalah hadiahnya nanti buat pemenangnya. Gitu. Menurut gue ini bagus karena ini jadi highlight tentang keserakahan manusia, walaupun menurut gue nggak adil kalau kita bilang itu keserakahan karena mereka adalah orang-orang yang sangat kejepit gitu. Mungkin ini mereka perlu ini antara gue punya duit ini untuk nyelesain masalah gue atau mati gitu. Ini nih ada filosofi dari orang-orang kaya bilang uang tidak membawa kebahagiaan. Menurut gue itu hoak, bohong. Memang uang gak bisa membawa kebahagiaan dari segi yang lebih dalam. Tapi tanpa adanya uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, susah banget untuk bahagia. Sandang pangan papan itu diajarin dari SD gitu. Kalau kita kelaparan, kita gak punya satu tempat untuk berlindung, kita gak punya air, gak punya listrik, dikejar-kejar loan shark buat dipotong ginjalnya. Gimana caranya kita bisa happy kalau dasar-dasar dari kebutuhan kita itu nggak terpenuhi? Jadi orang-orang kaya yang sok tahu yang bilang duit nggak mau bawa kebahagiaan itu mereka cuman biar lu nggak banyak bacot, biar kita nggak bawa banyak bacot gitu. Sama aja dengan orang yang tampangnya cantik dan cakep bilang attractiveness tidak membuat hidup lu jadi mudah misalnya. Penampilan itu nggak penting, orang ngelihat hasil, bagian dalam lu, insight. Satu-satunya yang menurut gue kita lebih suka dengan isinya daripada luarnya adalah isi kulkas. Enggak, mak, gue bercanda. Banyak orang yang mukanya cakep, hatinya jelek, dan sebaliknya. Tapi menurut gue kenyataan kalau orang-orang yang good looking itu pada dasarnya mempunyai hidup lebih mudah gitu loh. Jadi mereka ngomong kayak gitu karena mereka nggak ngerasa kesusahan pada saat kita tuh tampangnya misalnya jelek banget, ada mata 3 di pipi atau apa. Kita tuh lebih sering dipandang rendah atau nggak direspek. Misalnya kayak lu mau pesan nasi goreng gitu dengan tampang monyong miring sana sini terus bilang nasi goreng, orangnya yang lagi ngeladenin misalnya lagi bete itu dia lebih gampang ngekepret lu daripada orang yang cakep ganteng terus senyum manis gitu. Ya itu memang lebih dangkal ya, tapi yang namanya uang tidak membawa kebahagiaan itu hoak. Harus ada sedikit base kebahagiaan di mana itu bisa dipenuhi dengan uang seperti kebutuhan pokok kayak sandang pangan papan yang dieksplor di series ini. Karena di series ini peserta game ini mereka tuh hampir nggak punya kemungkinan lain. Mungkin ada juga yang di situ karena mereka rakus, karena mereka suka duit, materialistik. Tapi banyak kan ada orang-orang yang kesusahan banget
itu adalah satu-satunya cara mereka karena mereka udah mentok nggak tahu ngapain lagi. Nah pada saat sini nih dikenalkan si babi celengan babi ini, menurut gue ini bagus banget karena mereka dari yang mereka takut dan mereka mau segera cabut dari situ, mereka tiba-tiba ngeliatin, terpesona ngeliatin celengan itu. Nah gue bertahan sedikit lagi, gue bisa dapat duit ini nih. Walaupun mungkin kemungkinannya sangat kecil. Selama gamenya itu berlangsung, kita juga makin ngelihat, makin tertarik dengan karakter-karakter yang ada. Misalnya untuk game kedua itu mereka ada kayak lu harus bikin bentuk dari kue. Ini bukan kue sih, kayak manisan kali ya. Manisan itu ada bentuk cap-capan macem-macem dan mungkin di mainan dagonan ya, dagona atau apa di mainan anak-anak Korea itu kalian bikin bentuknya sesuai secakep-cakepnya perfect. Nah, udah itu tantangannya. Kedengarannya gampang kan? Jadi waktu itu ipar gua, dia tuh suka ngikut-ngikut. Ada apa yang beken dia ikut gitu. Dan dia beliin lah gua satu mainan ini, mainan bentuknya payung yang paling susah. Waktu itu gua udah kelar nontonnya. Mungkin dia juga gemes kok nggak nonton-nonton ini mumpung masih ada yang jual. Jadi dia beliin gua payung, gua korek-korek lah si payung dan gampang nih, memang gampang. Gue udah mulai sombong, mulai rese. Ini gampang nih, gian gue petek terakhirnya tangkai payungnya patah, matilah gue. Jadi apalagi bayangin kalau misalnya ada yang todong siap-siap nembak lu, itu seberapa anxiety lu untuk menghadapi game ini. Dan di series itu mereka bagus bikinnya, jadi orang-orang pada panik dan akhirnya si Gihun ini ada strategi untuk dijilat-jilat aja. Kayaknya waktu kecil dia juga punya strategi kayak gitu. Nah di game ini kita ngelihat karakter cewek North Korea dari North Korea ini, dia tuh berhasil berhasil ngintip pada saat petugas-petugasnya itu menyiapkan game ini. Jadi pakai gula, ada yang lagi masak, pakai baking soda. Dan pas dia kayaknya ketahuan sama temannya si Gihun, yang pinter itu, yang selalu observe itu, dia tahu. Dia mengambil kesimpulan dari game pertama ini game anak-anak nih yang seharusnya gampang, tapi karena resikonya ada kematian, jadi menyeramkan. Berarti game 2 harusnya kira-kira sama kayak gitu. Dan kalau mereka bikin sesuatu kayak gitu, dia reread lagi ke game-game yang ada, dia tahu gamenya apa. Cuman masalahnya orang ini sangat dingin, apa yang namanya call. Dia tuh sangat perhitungan gitu. Dia tahu kalau mungkin gak semua orang, banyakkan orang yang ada di sini nanti akan mati. Gak semua orang bisa menang. Dan makin sedikit orang yang menang, makin banyaklah tuh duit. Jadi pada saat game kedua aja, dia udah sabotase temannya. Dia udah siap-siap mengorbankan temannya demi kepentingan dia sendiri. Jadi pada saat mereka disuruh ngantri di depan bentuk-bentuk, dia udah tahu dia harus ngantri di tempat depan bentuk yang paling gampang, kayaknya segitiga deh. Antara segitiga, bintang, sama bulat kayaknya. Dia ngantrinya kayaknya di segitiga. Pokoknya tapi dia nggak kasih tahu teman-temannya karena teman-teman bilang, ini apa sih kita nggak tahu. Yaudah kita satu orang ngantri satu tempat, dia nggak kasih tahu mereka. Makanya si Gihun bisa dapat payung. Nah jadi karakter orang ini udah cukup jelas di sini. Dia tuh bisa melakukan apa aja, mengorbankan siapa aja demi kepentingan dia sendiri. Menurut gua nggak salah karena orang ini survivalnya sangat tinggi berarti. Maksudnya dia jahat dari segi pandangan kita, tapi kalau lu ada di posisi kayak gitu, menurut gue sih realistik aja kalau orang ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Cuman gue gak suka pas kita nyampe ke endingnya. Setelah apa yang dilakukan selama di game, endingnya kayak gitu. Nanti aja kita nyampe ke situ. Untungnya orang-orang ini semuanya selamat, tapi kita mulai ngelihat karakter yang beda-beda. Dan di sini kita juga diperkenalkan dengan karakter yang 101 ya. Sama cewek yang berisik keriting panjang yang cablak banget. Itu mereka jadi ally juga. Dan si 0101 itu tipikal gangster deh, tampangnya rese gitu. Terus ngebully dan dia mulai punya teman-teman.
karena ini akan penting di cerita berikutnya. Jadi selama game ini, ya kita sebagai penonton atau gua mungkin mikir apa yang mereka rasakan, kayaknya oke-oke aja. Oke, pada mati. Tapi at least aturannya jelas. Dan ada orang-orang yang memastikan ke aturan itu dipakai dengan jelas. Tapi yang setelah itu, dan kayaknya si temannya Gihun ini sendiri sadar, shit, moga-moga orang-orang gak sadar akan kenyataan ini. Kenyataan yang dia maksudkan adalah tiap kali ada orang yang mati, duitnya nambah. Tapi nggak dikasih tahu cara matinya harus melalui game. Jadi pada saat dia berusaha nggak kasih tahu siapa-siapa juga, tapi dia tahu gitu. Pada saat si 101 gangster ini gebukin seseorang sampai mati, tiba-tiba dari si babi itu nambah duit. Dan semua orang baru sadar, shit, berarti kita kalau bunuh-bunuhan juga bisa gitu. Dan ini tentunya akan menguntungkan orang-orang yang kuat dan punya banyak teman. Jadi malam itu jadilah riot, mereka saling ngebunuh target orang-orang yang lemah. Ini yang paling menyeramkan buat gua, karena ini nggak ada aturan, lu nggak bisa apa-apa kalau lu lemah secara fisikal. Bahkan kalau lu punya alliance juga, kemampuan lu terbatas untuk ngelawan orang-orang yang lebih kuat itu, kecuali orang-orang alliance lu lumayan fisikal dan lumayan pinter kayak grupnya si Gihun. Nah, jadi kita mulai mengenali lebih banyak lagi ke karakter orang-orang, dan si Gihun juga mulai pada punya temen kayak si Ali, temennya dia yang pinter, sama kakek nomor 1 dan cewek not Korea, si Ali udah bilang. Terus karakter-karakter jelek di sana yang jadi antagonis juga mulai bermunculan, walaupun mereka sama-sama kontestan. Kadang-kadang memang kayak gitu. Kita punya skenario di mana ada puppet master. Puppet master itu apa? Pawang boneka yang mengontrol kita, tapi fokus kita cuman ke musuh kita di depan mata. Orang-orang yang ngontrol game ini adalah orang-orang jahat, tapi mereka juga, yang kita fokus tentunya adalah antagonis yang ada di depan kita, seperti peserta lain itu yang 101 dan kawan-kawannya, atau mereka mencoba menyerang sesama peserta. Ini tuh nyata banget. Makanya taktik adu domba yang kita belajar di pelajaran sejarah SD itu sangat berhasil. Sampai sekarang lu lihat deh di sosial media atau apa, orang-orang tuh fokusnya nyerangnya ke sesama orang susah gitu loh. Tanpa ngelihat kalau biang kerok sebenarnya itu bukan mereka. Selain cerita utama, kita juga ada cerita-cerita sampingan, jadi menurut gua detailnya bagus. Jadi pada saat mereka ngelihat celengan babi setelah game pertama itu, orang-orang pada ngevote untuk keluar, berhenti, takut, walaupun bedanya cuma 1 suara. Jadi pada saat keluar itu si Gihun ngelapor polisi kalau ada kegiatan ini nih, orang-orang bunuh-bunuhan tanpa konsekuensi. Ya polisinya dikasih lihat gak percaya gitu, ketawa-ketawa. Ini tuh sangat realistik dan menyedihkan di dunia nyata. Dan bahkan di South Korea sering banget kalau gua nonton true crime atau apa, itu ngemesin banget gitu. Banyak kejahatan yang bisa dicegah kalau authority tuh lebih gesit, lebih percaya dengan laporan-laporan. Kadang-kadang mereka lelet, ngetawain, gak percaya sama cerita fiktifnya, mereka jadi akhirnya gak bisa mencegah kejahatan. Nah ini juga, ya mungkin si Gihun kedengarannya kayak orang gila, tapi setelah kita mikir Squid Game ini tuh udah berlangsung lama, mestinya mereka menerima lebih dari 1 laporan yang sama gitu, tapi kenapa nggak dilihat? Buktinya aja salah satu anggota polisi yang dengar berita itu cuman menganggap serius karena dia lagi nyari kakaknya. Kakaknya juga menghilang dengan serkam kejadian yang sama dan mirip. Jadi polisi ini dengerin laporan Gihun, ini kok kayak mirip dengan situasi kakak gua. Dan akhirnya dia
ngikutin si Gihun dan berhasil masuk dan ikut ke apa tempat tempat dilakukannya si Squid Game. Dia menyamar jadi officer. Ini salah satu side story yang akan menjadi penting karena si polisi ini berhasil menyamar, berhasil mengetahui kejadian apa aja yang dilakukan orang-orang di Squid Game ini, dan dia berhasil masuk ke ngeliatin dokumen dan menemukan kalau kakaknya ternyata pernah menang si Squid Game. Dan pas di ending juga dikasih tahu ternyata satu yang namanya frontman yang pakai baju hitam itu ternyata kakaknya. Jadi walaupun cerita sampingan ini sangat agak susah dipercaya karena dia tuh kayaknya gampang banget kemana-mana dan melakukan apa-apa tanpa sepengetahuan apapun. Tapi akhirnya menurut gue ini cerita yang bagus karena kita jadi tahu dari segi lain, dan kita juga jadi ada si frontman ini, si yang pakai topeng hitam ini bukan satu dimensi, bukan orang jahat yang cuma satu dimensi, tapi ada backstory-nya gitu. Jadi yang namanya frontman itu semacam project manager dari kegiatan ini. Jadi kegiatan ini tentunya ada penyelenggaranya, ada sponsornya, dan ini adalah yang mereka tampilkan di episode belakang-belakang, mereka namain VIP. Terus terang, ini adalah bagian paling jelek dari satu series ini. Karena VIP-nya tuh nggak tahu kenapa bikinnya norak banget gitu. Dateng-dateng hahaha dengan dialog yang aneh, mungkin bule-bule kali bule-bule. Kalau di zaman dulu, gua dulu katanya bule-bule jalan di Jaksa ya, misalnya pas kita mau bikin film Dono Kasino Indro, mereka ke sana terus nanyain bule di jalan, lu mau nggak ikut main film ini gitu misalnya. Itu kata teman gua ya, gua nggak tahu. Tapi bule-bule ini kayak gini, parah banget aktingnya. Karena mereka aktingnya kayak gitu, karena cara memperkenalkan scene-nya si VIP kayak gitu, itu membuat kesan satu series ini jadi norak gitu. Gue benci banget adegan itu. Dan jadi nurunin ratingnya banget. Terus terang kalau tanpa adegan itu menurut gue Squid Game itu bagus. Dia tuh detail gitu. Semua aspek ada diperhitungkan sama dia. Tapi kenapa scene itu jelek banget, nyebelin gitu. Kayak gue mau ngomel apa tadi jadi lupa. Jadi mereka VIP ini adalah sponsor orang-orang yang dihibur dari permainan Squid Game ini. Jadi Squid Game ini ada permainan tahunan nih. Jadi mereka tiap tahun ngeliatin orang-orang susah dibunuh, dan itu adalah cara mereka untuk menanggulangi kebosanan. Dan salah satu orang-orang yang menikmati ini adalah si kakek nomor 1. Nanti tak ceritain lagi. Terus si frontman ini adalah project manager, jadi dia adalah orang yang bertugas untuk memastikan gamenya itu berjalan dengan lancar. Macam kita misalnya mau bangun rumah atau mau bikin satu event, ada satu orang yang punya kuasa lebih tinggi yang memastikan kalau semuanya lancar. Lu gini, lu ini, terus kalau kayak gini gitu. Dialah si frontman yang dimainkan sama aktor yang kayaknya terkenal di mukanya, familiar banget. Dia adalah kakaknya si polisi yang hilang dan pernah menang Squid Game sebelumnya. Terus kalau dari segi dari gamenya tadi kita ada bilang tentang yang boneka gede, kemudian ada yang kue, terus game ketiga ada tarik tambang, di mana tarik tambang itu mengandalkan kekuatan kan harusnya. Jadi gue ada cerita tentang tarik tambang ini. Kayaknya semua orang Indo, mungkin anak-anak yang udah bangkotan, gue nggak tahu anak-anak sekarang, pasti pernah ngerasain tarik tambang ini di 17 Agustus mungkin, atau pada saat SD. Pokoknya tarik tambang ini sesuatu kegiatan yang umum pada saat kelas meeting. Dulu istilah kelas meeting nggak tahu masih sama nggak. Jadi tiap kali kita udah kelar ulangan umum sebelum mulai libur, adalah kegiatan-kegiatan olahraga kayak gini yang gak umum. Jadi tarik tambang adalah dua grup, terus tarik-tarikan tali, mana yang udah lewat batas itu yang menang.
Nah pada saat gue kuliah di fakultas gue, jurusan gue tuh termasuk jurusan yang banyak ceweknya, karena ini fakultas teknik jadi banyak kan cowok, ya termasuk paling banyak ceweknya lah, walaupun jumlah ceweknya masih jauh lebih sedikit dari fakultas lain. Dan pada saat itu secara kebetulan kita kecil-kecil, bukan kecil ceking-ceking gitu, dan kita harus menghadapi anak-anak dari dari jurusan sipil. Dan entah kebetulan tangga pada tahun itu jurusan sipil itu ceweknya gede-gede banget. Gue bukan cuman gendut tapi gede gitu loh. Dan waktu itu kan kita belajar soal konstruksi yang namanya tiang pancang, yang kalau bangunan tinggi itu tiang pancangnya nancep biar bangunannya nggak jatuh. Dan kita waktu itu secara jahat bilang mereka itu tiang pancang. Soalnya bukan cuman mengandalkan strategi, gue sampai serak gini. Kalau misalnya pada saat kita mulai narik, oke, gue nggak ikut tarik tambang ini karena tugas gue adalah lari dan gue menangin medal buat lari karena gue juga ceking banget. Jadi teman-teman gue yang ikut tarik tambang pada bilang, bukannya kita nggak bisa nggak bisa nahan gitu loh, tapi kita nggak bisa narik. Bukannya mereka kuat, tapi mereka nggak bisa ditarik karena mereka bercokol di tanah gitu, nancep di tanah saking mereka gede dan gendut. Jadi karena teman-teman gue nggak bisa narik, mereka nggak bisa progres. Begitu anak-anak sipil itu udah itu begitu tarik udah langsung berantakan, jatuh semua. Tapi kalau di Squid Game ini kita lihat kan mereka ada strateginya, dan sekali lagi kita dikasih exposure kalau temannya si Gihun ini pinter orangnya. Jadi sama si kakek itu cengar-cengir senang banget pas dia tarik tambang. Gue juga bingung. Oke, mungkin di game yang boneka sama yang kue dia bisa curang ya. Tapi di game ini dia siap-siap untuk mati berarti. Jadi kakek ini udah nggak peduli semua hal, pokoknya dia pengen happy, dia pengen enjoy, mati pun nggak apa-apa karena di tarik tambang itu hampir pasti dia akan mati. Walaupun dia punya strategi kayak mereka ngerebah ke belakang, gue nggak tahu ada strategi itu, segitu niatnya tarik tambang. Dan tapi mereka tetap nggak bisa menang karena gergu seberangnya kuat. Jadi strateginya si temannya Gihun ini sangat risky. Mereka lepas dulu, maksudnya ngalah dulu 3 langkah sampai orang yang lagi narik itu kan kebanting-banting kan karena momentumnya ngagetin gitu, mereka jatuh. Misalnya deh lu main tarik-tarikan sama temen lu atau apa, terus lu kasih kekuatan sebisa-bisanya, sekenceng-kencengnya lu tarik, terus temen lu iseng dilepas, terus dan tangan lu sendiri pasti akan gaplok muka lu sendiri. Kayak gitulah momentumnya. Dan mereka jatuh, begitu mereka jatuh langsung dikagetin dan akhirnya rogunya si Gihun menang. Terus game bagus sih visual game-game ini. Game berikutnya lebih mengagetkan lagi karena mereka disuruh pilih tim berdua-berdua. Gue selama kerja atau sekolah gue paling benci kalau disuruh pilih tim. Soalnya banyak kan tuh milih timnya itu antara gak bener, males, parasit. Itu juga membuat kita harus kerja dengan orang yang otaknya beda dengan kita. Itu susah untuk gabunginnya. Dan namanya juga kerja dengan orang tuh nyebelin. Jadi di sini si Gihun ini di game ini dia dikasih lihat tuh dia udah orangnya compassion gitu loh, karena dia ngeliat si kakek-kakek itu merenung di pinggiran. Dia akhirnya mau nggak mau dia ngetim sama dia, walaupun kalau misalnya itu fisika, si kakek itu kan nggak bisa kontribut apa-apa. Mungkin kalau mental juga, walaupun si kakek ini selama ini dilihat dia tuh punya strategi, dia tuh nggak bodoh gitu, tapi tetap aja orang yang pikirannya strategi itu kayaknya bukan sesuatu yang bijaksana untuk combine dengan si kakek itu jadi satu tim. Jadi game keempat ini dimana mereka main gundu, mereka tuh harus ternyata bukan bareng-bareng mainnya tapi melawan satu sama lain. Jadi si Gihun harus ngalahin si kakek itu. Dan di sini banyak sekali scene-scene adegan-adegan emosional karena kita tuh udah mulai attach dengan karakternya, udah kayak udah mulai seneng, bahkan udah seneng lah.
Dan kita ngelihat sendiri semuanya itu adalah pengkhianatan, di mana kita harus sabotase temen. Jadi si Gihun ini juga harus sabotase si kakek yang pura-pura pikun, dan salah satu doang yang bisa menang. Jadi dari semua pasangan cuman satu yang selamat. Banyak orang yang mengorbankan diri sendiri, dan ada manipulasi seperti temannya si Gihun yang tega gitu. Waktu gua mainnya tuh gampang, kayak waktu kalau kalian pernah main gundu, kita tuh zaman dulu tuh mainan-mainan kita tuh kitanya yang harus kreatif gitu, karena bentuknya paling cuman gundu bulat, lu mau ngapain gitu. Gue mainnya waktu itu juga kayak mereka, bikin lingkaran di lantai terus dicetek, kadang-kadang mana yang keluar gara-gara lu punya cetekan itu jadi gundunya lu, atau tebak-tebakan. Jadi mainnya simple tapi kreativitas lu yang menentukan. Dan kalau kayak temannya si Gihun, dia pakai cara tipu-tipuan gitu, dan si Gihunnya sendiri juga tipu-tipuan karena dia mengira si kakek itu udah demensia. Jadi walaupun si kakeknya yang menang, si Gihunnya sabotase dia. Dan mainan berikutnya adalah loncat di jembatan gelas kaca. Kita juga ngelihat kalau di sini itu si temannya si Gihun ini benar-benar licik, dan dia mementingkan keselamatan dia sendiri gitu. Dia nggak peduli dengan orang lain, dia pakai curang, dia nggak ada masalah curang atau mengorbankan orang lain. Kita juga ngelihat karakter si 101 itu juga akhirnya juga licik dan curang gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat bukan dari segi penonton ya, kalau kita ada di posisi kayak gitu, posisi berbahaya, itu sangat bisa dimengerti karena lo panik gitu, lo harus selamat. Kalau cara lo selamat harus mengorbankan orang lain, gue yakin kita di sini bisa ngomong, gue nggak bakal kayak gitu, tapi end up pada saat kejadian lo nggak akan mikir lagi. Contohnya, salah satu contohnya itu paling gampang adalah pada saat berenang gitu. Pada saat lo mau tenggelam, lo tuh survival instinct lo muncul gitu loh. Lu berusaha untuk napas, berusaha untuk selamat, lu bahkan bisa jadiin orang lain sebagai pelampung. Makanya pada saat gua belajar untuk rescue orang di water, di air, lu tuh jangan muncul dari depannya dia, karena orangnya panik. Dia bakal pegangin lu, bakal berusaha menjadikan lu sebagai batu loncatan, dan akibatnya lu bisa mencelakakan diri sendiri. Jadi kalau kalian mau nolongin orang mau tenggelam, lu harus dari belakang, bekep dia. Jadi tangannya itu cuman melambai-lambai tapi nggak bisa pegang lu, nggak bisa itu. Jadi dua-duanya bisa selamat. Dan di sini juga kayak gitu. Orang-orang juga udah panik. Mereka cuma mementingkan keselamatan diri sendiri. Ini sebenarnya sangat wajar dan menyedihkan gitu. Tapi di sini kita dikasih lihat ada orang yang masih memperhatikan temannya, ada orang yang masih mementingkan prinsip dan keadilan, sementara ada juga orang yang mau mengorbankan itu. Jadi dari sini kita belajar semua karakternya. Dan pada saat di game terakhir, di mana cuma tinggal si Gihun sama si temennya itu, si Gihun akhirnya dia sadar temennya ini nggak bener nih. Dia mulai mempertanyakan dia karena si temannya itu ngebunuh si cewek North Korea itu pada saat dianya lemah dan gak bisa membela diri sendiri. Biar kompetisinya berkurang dari 3 jadi 2. Jadi si Gihun ini, dua-duanya itu menurut gua karakternya bagus, tapi pada saat endingnya mereka tuh terlalu cepet. Misalnya si Gihun dari orang pesek, penjudi yang jahat sama maknya, yang gak compassionate, yang gak peduli dengan anaknya, ya pedulinya juga sebatas apa yang dia bisa karena duit yang dikasih maknya buat anaknya dihabisin buat gambling. Gue kayaknya dendam banget soal itu. Terus tiba-tiba dia begitu main, dia tiba-tiba jadi baik, dia jadi mementingkan kepentingan orang lain dan jadi gak egois gitu loh. Masa sih cepet banget berubahnya. Gue kayaknya mungkin terlalu kesal untuk ini, tapi kayak gitu. Terus temennya dari awal dikasih tahu ke orangnya perhitungan, pinter, tahu cara untuk menolong diri sendiri. Dia sabotase semua orang selama game itu.
Dari game kedua dia sabotase, dia nggak peduli dengan orang, sampai game terakhir dia membunuh orang tanpa berkedip mata. Terus pada saat game dengan si Gihun untuk menentukan pemenang, oke, Gihunnya menang, dia bisa membunuh temannya itu, tapi dia memutuskan untuk enggak, dan dia ngajak temannya, udahlah kita kita keluar aja dari game ini, yang penting kita berdua selamat gitu. Pertama itu enggak sesuai dengan karakternya Gihun, ya mungkin gue masih bisa percaya sedikit dia trauma dan mungkin dan ya udahlah, dia udah punya pencerahan gitu. Tapi temennya yang selama ini perhitungan tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri. Duitnya udah di depan mata, dia udah hampir menang, dia udah sejauh ini mengorbankan semua orang, tapi bahkan yang terakhir dia bunuh dengan darah dingin, dia tiba-tiba bisa punya kesadaran gitu. Jadi di sini gue merasa agak terlalu drastis. Ya orang bisa berdebat karena mungkin kadang-kadang kita punya snap, kayak di film-film lah, penjahat tiba-tiba jadi baik. Tapi tetap aja terlalu caranya terlalu movie gitu, terlalu drastis, gak realistik dari apa yang udah kita lihat sejauh ini. Jadi overall menurut gue Squid Game ini bikin gue mikir setelah nonton, dan itu adalah kategori gue dimana gue merasa TV series atau movie itu bagus, karena gue nggak mau cuman kelar nonton gue lupain, berarti dia nggak berkesan, berarti dia sesuatu yang gue nggak bisa merasa itu realistik dan gue bisa relate. Itu apa relate itu kayak gue ngerasakan apa yang karakternya rasakan, dunianya gue bisa rasakan. Nah di Squid Game ini gue bisa, ini adalah masalah orang sehari-hari di mana kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara apapun. Mungkin caranya nggak selalu ideal, tapi nggak semua orang punya opsi. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa at least kita bisa bayar bill, kita bisa bayar tagihan, bersyukurlah, karena walaupun kita ngomel-ngomel, aduh tagihan lagi, tapi kalau kita bisa bayar, itu tuh sesuatu yang banyak orang nggak bisa alamin, yang nggak punya kayak gitu. Kayak atau kita ke rumah sakit, ke supermarket beli barang, pengen nih makan Indomie rasa pasir pada larang misalnya. Terus tapi kita pilih, kita bisa bayar, itu tuh sesuatu yang cukup luxurious. Memang kita nggak bisa kayak orang-orang kaya yang kentut duit atau apa, tapi maksudnya hal-hal kecil yang kayak gini yang mungkin kita, gue orang miskin, gue nggak bisa afford, nggak bisa beli helikopter warna Pikachu misalnya. Tapi kan kalau kita lihat lagi, kita dibandingkan dengan orang-orang lain yang kesusahan, itu kalau misalnya bisa kayak gitu udah bagus. Kayak gue bukannya mau ceramah. Anyway, jadi ide cerita ini merakyat, banyak orang yang kesusahan, sehingga kita juga jadi mikir gitu, kalau misalnya gue ditawarin senario ini, apa yang gue lakukan? Apakah gue bisa jadi pembunuh? Apakah gue kayak Gihun, gue jadi tobat dan jadi ya udahlah, jangan pikirin duit, kita pikirin keselamatan kita, kesehatan kita. Dan dia, walaupun gue ngomel-ngomel, dia berubah, mungkin ada sesuatu yang ceklak di otak, aduh konslet, ternyata gue sekarang baru sadar nggak ada artinya tuh duit tanpa orang-orang yang gue sayangin misalnya, atau gue nggak sebrengsek ini gue bisa menjual orang demi duit. Sementara mungkin temannya juga snap, ya sekali lagi walaupun gue ngomel-ngomel akhirnya kayak gitu, mungkin temannya juga snap setelah dia bunuh-bunuh orang, setelah dia memakai segala strategi untuk keselamatan dia sendiri, pada saat dia hampir mati gitu, dia mungkin selama ini beban dia tuh banyak, jadi pasti sih udahlah, gue udah nyampe sini, teman gue bisa bunuh gue tapi nggak dia lakukan, mungkin gue juga harusnya nggak sebrengsek ini, misalnya kayak gini. Jadi ini sesuatu yang realistik, walaupun skenario nya itu unlikely buat happen terhadap orang-orang. Dan
karena dia bisa bikin gue mikir dan cara penyajiannya juga interesting. Maksudnya gue suka ngeliat gamenya, kadang-kadang gue juga mengenali gamenya, kayak game-game yang kita mainin pas kecil, dan konsepnya tuh selalu konsep distopia, konsep yang apa ya, yang nggak habis-habisnya bisa kita explore. Ada kesenjangan sosial kayak gini, satunya orang punya duit untuk dibuang-buang, merasa bosen, nih gue kasih duit, gue pengen lihat orang ngebunuh-bunuhan sampai mati. Mungkin mereka nonton Hunger Games, nonton Survivor, kenapa nggak kita jadiin kenyataan ya? Kalau kayak reality TV competition tuh taruhannya cuma duit, mereka nggak akan terlalu berusaha sampai gimana untuk menang. Nah kalau misalnya taruhannya nyawa, kayak apa ya, mungkin menarik. Ya kita sekarang duduk di sini ngepas-ngepasan, mungkin kayak gua mikrofonnya cuman segede upil, terus dan merasa gua nggak bakal kayak gitu. Tapi siapa tahu suatu hari kita punya duit berlimpah yang nggak tahu kayak apa, kita juga nggak tahu nanti kita berubah nggak jadi rese kayak gitu. Nah jadi karena gue suka ceritanya kayak gini dan menurut gue mereka detailnya bagus, jadi nanti ada hal-hal yang mereka tinggalkan untuk eksplorasi di season berikutnya, seperti apa sih motivasi orang-orang kaya ini. Oke, kita tahu motivasi orang-orang kaya yang brengsek-brengsek itu, tapi kayak si frontman, si kakaknya si polisi, apa yang bikin dia mengambil jalur ini? Dia awalnya juga peserta, dia menang, terus sekarang dia jadi frontman. Ada sesuatu yang hilang, kenapa dia merasa itu jalur hidup dia. Apakah semua winner itu hatinya jadi beku atau jadi konslet atau apa, kita nggak tahu. Dan tapi kita lihat sendiri si frontman itu masih ada sedikit compassion. Dia nggak, gue yakin deh adiknya nggak mati, dia jatuh dari tebing kayak gitu. Orang kalau di film ya selama mayatnya belum dikasih lihat nggak mati. Nah jadi dia nggak, masih berusaha mencoba menawarkan posisi itu kepada adiknya. Dan dia juga kayak seseorang yang logikal dari cara dia ngobrol dengan Gi-hun gitu loh. Jadi banyak juga kita ngelihat karakter villain yang masuk akal gitu. Kalau gue sering relate sama villain. Gue suka Moriarty, Profesor Moriarty dari Sherlock Holmes. Gue suka Hannibal Lecter, gue suka Dexter. Mereka kadang-kadang dibuat gak satu dimensional, jadi kayak gue jahat, gue rese. Tapi kalau kita ngelihat alasan-alasannya, cara pikirnya, jangan-jangan mereka juga masuk akal gitu loh. Dan kayak gini yang bikin gue tertarik untuk tahu motivasinya, dan menurut gue seriesnya bisa jadi bagus kayak gitu. Jadi Squid Game ini gue suka, gue kasih rating 8,10 dan gue pasti akan nonton lagi kalau ada sequelnya. Banyak TV dan show dan buku yang sejenis yang terus terang ada genre favorit gue tentang dunia-dunia kayak gini nih, yang dunia nyata tapi yang fiksi. Ngerti nggak? Nggak tahu. Ada sirene, ada maling-maling, ada maling. Anyway, bagian-bagian terakhir audio dari video ini gue record beberapa hari setelah gue record bagian awal video. Soalnya kemarin kenapa gitu, phone-nya ada baterainya habis itu gue gak punya waktu sendiri. Karena gue gak mau record kalau banyak orang, dan pasti gue diketawain kalau ketawa nama keluarga gue bikin video kayak gini. Jadi kalau berantakan, kalau nggak nyambung ya kadang-kadang gue juga sebel dengerin record gue sendiri kok belepotan. Tapi moga-moga kalian tabah dan ada sedikit keunikan keparahan dari keparahan ini. Terus sekarang gue mau warning spoiler karena gue mau kasih prediksi sedikit soal season 3. Jadi seperti mungkin kalau kalian dengar ini, kalian tahu gue punya review season 2-nya juga. Gue udah nonton season 2 dan jadi spoiler nih, gue bakal prediksi apa yang akan terjadi setelah ini. Bagaimana cara kita conclude cerita Squid Game ini. Sebenarnya tadinya gue merasa prediksi gue keren banget, tapi setelah gue coba omongin kok kayaknya dangkal-dangkal aja.
Jadi gue ngerasa si Gihun ini menurut gue dia nggak punya resources untuk menggulingkan si penyelenggara Squid Game. Kecuali mereka melakukan sesuatu, dan gue yakin itu akan berupa permainan karena sesuai dengan konsep mereka yang dari awal adalah permainan. Dan seperti juga kita lihat di season 2 episode 1 di mana si recruiter itu juga mati lewat permainan. Jadi mereka kayaknya punya prinsip untuk respect terhadap aturan dari permainan itu. Dan satu-satunya cara Gihun untuk bisa menang adalah dia mempertaruhkan sesuatu sehingga mungkin frontman atau penyelenggara atau siapa lagi yang ada di belakang itu jadi main taruhan sama Gihun. Oke, kalau lu menang gue akan berhenti menyelenggarakan Squid Game ini. Kalau lu kalah, nyawa lu, kepala lu, kidney lu, mata lu semua gue potong atau apa gitu. Pokoknya apa sih yang bisa Gihun tawarkan ya dia sendiri. Dan jadi mungkin Gihun menemukan satu cara untuk agar si penyelenggara game ini, frontman atau owner atau VIP yang norak itu, untuk mau bermain dengan dia dalam rangka tujuan mengakhiri Squid Game ini. Itu prediksi gue. Karena kalau dari segi resources, kekayaan, power, dia tuh nggak ada apa-apanya. Seperti kita lihat di season 2, nih Squid Game ini sangat-sangat elusif. Elusif itu dia tuh nggak bisa di-tag sama polisi. Mungkin polisi juga dibayar sama dia. Dan ini tuh bukan rahasia umum, banyak yang kayak gitu. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menekan dari segi keadilan, karena mereka selalu bilang game ini adil, gue kasih lu kesempatan yang sama gitu. Jadi kalian mau mati atau mau menang, pokoknya lu dapat kesempatan yang sama. Makanya waktu di season 1, waktu si dokter yang membantu mereka organ trafficking, itu dia tembak. Bukan karena dia si frontman itu peduli dengan organ trafficking di belakang, tapi karena dia menganggap dengan mengetahui informasi dari game, si dokter itu mempunyai advantage dan si frontman itu nggak suka karena jadi tidak adil gamenya. Itu prediksi gue. Prediksi gue yang kedua adalah si Gihun ini somehow juga akan konslet. Dia juga akan mengalami sesuatu yang akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, dia akan jadi bagian dari game ini, seperti apa yang terjadi sama si frontman, si player nomor 1 itu. Jadi dia berusaha melawan, dia berusaha menggulingkan, tapi somehow ternyata nggak bisa. Ternyata bagaimanapun juga orang-orang yang ada di belakang itu telah berkuasa. Dia nggak punya pilihan lain, atau dia juga mungkin snap dari segi moral. Akhirnya ya udahlah, gue ikut aja. Mungkin mungkin game ini memang dibutuhkan, memang ini sadis, tapi ya semua orang punya pilihan kok. Dan orang-orang yang main game ini yang ada di sini, mereka ditawarin pilihan yang adil. Kalau misalnya game ini bisa membantu dari segi yang mungkin tega menghilangkan orang-orang ini yang dianggap gak berguna di society, atau membantu pemenang, ya udahlah, ya siapa tahu. Jadi itu prediksi gue. Satu, game ini akan digulingkan dengan cara mereka sendiri, yaitu melalui game juga atau lewat taruhan, di mana mereka disodok-sodok, lu harus adil, ayo berani nggak gitu. Macam apa yang terjadi di Recruiter di episode 1 season 2. Atau prediksi kedua, si Gihun ini akan berubah, dia juga akan kayak jadi si frontman. Kayak ada peribahasa bahasa Inggris, if you can't beat them, join them. Kalau nggak bisa lawan, ikutan. Itu prediksi gua.